Hai semuanya, hai friend. Ini adalah tanaman herbal, namanya belalai gajah atau disebut juga dandang kendis. Ya, tanaman herbal yang memiliki segudang manfaat ya. Ini tumbuhan semak, mudah hidup. Daunnya bentuknya seperti ini, bulat panjang dan lonjong ya. Tanaman ini dijadikan obat tradisional ya. Kenapa? Karena belalai gajah ini bisa untuk penyakit-penyakit seperti herpes ya. Bisa menetralkan racun, juga untuk masalah pencernaan. Mengandung senyawa, dia adalah anti peradangan, antivirus, antioksidan ya, anti diabetes, juga anti racun ya. Ini sebenarnya panjang ya, tadi saya potong ya. Cara nanamnya sangat gampang ya. Ini seperti stek singkong, cuma batangnya ini ya ditancapkan aja di tanah ya. Dia bisa hidup ya di tanah langsung ya. Bisa juga di dalam wadah pot atau polybag ya. Yang penting ada isi tanahnya ya. Kita lihat manfaatnya memang sangat banyak seperti tadi. Bisa juga mencegah demam berdarah ya. Dia bisa menetralkan racun seperti racun ular, racun serangga, atau racun yang telah kita makan. Dengan minum airnya dan juga ditumbuk halus, dioleskan ke bekas gigitan ya, gigitan ular, serangga dan sebagainya ya. Dengan diminum juga bagus ya, dia bisa menghalangi penyebaran racun ke dalam saraf ya. Itu bagus sekali. Ini tumbuhan belalai gajah ya. Ya, ini bisa mengobati herpes ya, masalah kulit ya. Kulit gatal, biang keringan, itu bagus sekali ya. Dia bisa mengatasi masalah pencernaan ya, seperti sakit perut ya, disentri atau buang-buang air, diminum ya, airnya direbus ya, bisa dijadikan teh ya. Ini bagus sekali, bisa mencegah malaria ya, karena ini juga anti peradangan ya, anti peradangan. Di negeri Tiongkok ini terkenal ya, obat tradisional ini untuk mengobati anemia ya, untuk pengobatan patah tulang ya, juga untuk menormalkan siklus menstruasi ya. Bisa juga ini digunakan oleh mereka untuk menurunkan demam ya, menurunkan demam, mengobati demam, mencegah malaria ya, dan juga tadi mencegah demam berdarah, anti peradangan, juga untuk diabetes ya. Ini segudang manfaat. Jadi ini bisa direbus ya daunnya untuk diminum. Ini bisa memanjang ya seperti belalai gajah, makanya dinamakan belalai gajah, tanaman herbal ya, belalai gajah ya. Kita lihat yang saya tanam di belakang ya. Ya, ini sobat yang saya tanam di dekat tembok belakang rumah ya. Jadi saya tancapin aja, ini tumbuhnya gampang. Ini 3 bulanan dia bisa memanjang begini. Dia sangat cepat tumbuhnya. Jadi dia bisa memanjang kayak belalai gajah ya. Ya, memanjang ya. Nah, ini kita bisa potong aja. Dipotong yang panjang ini ya, ambil daunnya dengan batang-batangnya, boleh direbus ya. Bisa juga nih daunnya dikeringkan, diambil jadikan teh ya. Itu boleh sekali.
Saya suka minum ini nih untuk masalah kulit ya. Saya juga lagi rebus tadi karena kulit saya gatal kena biang keringat ya. Saya minum ini biar tidak gatal ya. Nah, jadi ini tumbuhan yang sangat gampang hidup ya. Dia menjalani begini panjangnya. Nah, ya, bisa dijadikan teh, bisa dikeringkan ya. Tanam dalam pot juga bisa hidup ya sobat, bukan hanya di tanah langsung begini ya, tapi di pot polybag bisa juga ya. Ini obat loh ya, obat ini belalai gajah. Sobat, ini tanam dalam pot ya, belalai gajah tanam dalam pot ya. Ini sebenarnya udah tinggi ya, udah saya potong ya untuk bikin teh ya, direbus. Jadi tancap dalam pot seperti ini dia gampang hidup ya, gampang hidup. Nah, ini belalai gajah. Jadi kalau sobat temu belalai gajah, coba ditanam ya, ambil pelepas sedikit pohonnya juga sudah bisa hidup ya, karena gampang hidup ya. Manfaatkan pot polybag ya, kalau tidak ada tanah pekarangan atau kebun ya. Ini manfaatnya sangat banyak ya. Sobat, ini yang saya rebus tadi ya. Ini belalai gajah yang sudah saya rebus. Saya jadikan minumanku ya. Lihat ya, dengan tangkainya saya rebus ini. Ini saya dengan tangkainya. Sorry. Ini saya dengan tangkainya saya rebus ya. Ya, ini dengan tangkainya belalai gajah saya rebus. Tapi daunnya aja boleh. Ini kalau daunnya di jus ya, ambil daunnya ya, tangkai jangan di jus, tapi daunnya aja boleh di jus ya, untuk kesehatan langsung minum boleh ya. Tapi saya juga campur dengan, tadi saya rebus campur dengan daun sirih ya, karena daun sirih itu antibakteri ya. Campur dengan daun sirih, terus dengan daun pandan ya. Daun pandan juga bagus untuk kesehatan ya. Saya ambil satu pelepah daun pandan, saya gulung ya, saya rebus. Air dari rebusan daun belalai gajah ini warnanya kuning ya sobat nih ya, kuning. Kita taruh dalam ya gelas ya. Ini enak loh, tidak pahit. Kalau sambiloto ini bagus untuk orang yang stroke, itu bagus ya, untuk menurunkan tekanan darah itu bagus ya. Tapi itu sambiloto tuh sangat pahit ya, tidak enak. Tapi belalai gajah ini enak loh. Minum bisa pakai gula batu juga ya. Iya. Ini airnya kuning ya sobat, cantik sekali airnya nih, bersih kuning. Saya minum ini untuk ini kulit saya bermasalah gatal-gatal ya, karena ini mengandung anti peradangan, itu bagus untuk kulit, herpes dan semuanya ya kawan. Nggak apa, minum aja, ini sehat ya. Oke sobat yang telah menyaksikan vlogku tentang belalai gajah atau dandang gendis ya, ya terkenal ya di seluruh dunia, terutama di Tiongkok, Malaysia dan Thailand juga sangat terkenal. Mereka pakai belalai gajah ini untuk pengobatan. Cuma Indonesia saya belum tahu apakah terkenal atau tidak, tapi saya tahu ini ya, ini bagus untuk kesehatan. Yang sudah menyaksikan vlog belalai gajah, jangan lupa tetap semangat dan happy ya. Ayo kita menanam. Sampai jumpa.